Dan ya, kira-kira aplikasi apa lagi nih yang fiturnya itu nggak bisa jalan karena nggak ada Google Play Store secara native? Banyak yang bilang pakai HP Huawei sejak nggak ada GMS atau Google Services dan juga Google Play Store itu bener-bener bikin pengalaman pakai HP-nya jadi nggak menyenangkan gitu. Aplikasi-aplikasi masih banyak yang belum tersedia di Huawei App Gallery, dan kalau mau install apps tersebut, kita harus nyari file APK dari website-website pihak ketiga. Belum lagi kalau misalnya mau jalanin aplikasi-aplikasi bawaan Google, kita harus belajar cara-cara non-official kayak install Gbox ataupun Gspace untuk bisa ngakalin. Dan walaupun udah pakai cara itu pun, experience-nya masih nggak semulus pakai HP Android umum yang nggak kena efek jegal dari pemerintah US. Tapi sebenarnya statement ini masih valid nggak sih di 2025? Jadi, selama sebulan terakhir, gue nyobain pakai Huawei Pura 70 Ultra sebagai daily driver utama gue untuk ngetesin pengalaman paling update pakai HP Huawei. Yang berarti, gue tuh pindahin semua data yang gue punya di HP utama gue ke HP ini. Mulai dari WhatsApp, medsos, aplikasi banking, music, maps, belanja, gaming, dan masih banyak lagi. Dan ini dia pengalaman yang gue lewatin. Yang pertama, kita bahas dulu soal aplikasi-aplikasi buatan Google. Yang selalu langsung gue cari ketika nyobain HP Huawei adalah gimana cara gue bisa men-setup Google account dan juga aplikasi-aplikasi bawaan Google. Soalnya, hampir semua aplikasi sehari-hari yang gue pakai itu adalah bagian dari ekosistemnya Google. Mulai dari backup foto, itu gue pakai Google Photos. Nyatet-nyatet notes, itu gue pakai Google Keep. Bikin reminder, gue pakai Google Task. Nyusun jadwal pakai Google Calendar. Email-emailan pakai Gmail. Dan navigasi pakai Google Maps. Bisa atau enggaknya aplikasi-aplikasi bawaan Google berjalan di HP Huawei itu sangat penting buat overall experience gue pribadi. Dan selama pakai HP ini, gue bisa bilang bahwa kali ini aplikasi-aplikasi buatan Google itu bisa jalan dengan mulus di HP Huawei. Dengan beberapa catatan kecil yang nanti gue bahas. Setupnya relatif gampang karena kita tinggal cari aplikasi buatan Google yang mana aja di Huawei App Gallery. Misalnya YouTube. Dan ini akan muncul aplikasinya yang source-nya dari Fibonacci ini. Nah, waktu install aplikasi buatan Google pertama kali di HP ini, kita bakalan otomatis dikasih tahu bahwa HP ini juga akan menginstall yang namanya MicroG, supaya bisa login ke Google account kita. Setelahnya kita tinggal seperti biasa, sign in ke Google account dan udah beres. Google account kita tersign in di HP ini lewat bantuan MicroG. Dan ketika kita install aplikasi buatan Google yang lain di HP ini, kita juga udah langsung tersign in di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, berikutnya, buat aplikasi-aplikasi yang nggak ada di Huawei App Gallery, kita bisa akses Google Play Store dengan cara install Gbox, yang nantinya kita bisa pasang shortcut Google Play Store di home screen biar lebih gampang. Nah, yang ini emang tiap kali ngebuka Play Store bakal ada animasi kayak gini, kayak lagi ngebuka Play Store lewat Gbox-nya gitu. Jadi nggak berasa kayak keinstall secara native di HP-nya. Tapi it's okay, soalnya loadingnya benar-benar cepet, jadi nggak mengganggu experience gue. Dan kita bisa install app apapun dari Google Play Store di HP ini. Sedikit catatan, gue beberapa kali ngalamin notifikasi kayak, nggak bisa install app ini, tolong cek di provider app Anda. Yang ketika gue cek, itu selalu muncul di aplikasi-aplikasi yang udah ada di Huawei App Gallery. Jadi asumsi gue, kalau aplikasinya emang udah ada di Huawei App Gallery, Play Store-nya itu nggak bakal mau menginstall aplikasi ini lewat Play Store. Dan nyuruh kita buat install lewat App Gallery aja. Ini asumsi gue aja ya, tapi dari beberapa belas aplikasi yang gue ketemu notif kayak gini, itu selalu app-nya udah ada tersedia di Huawei App Gallery. Dan gue belum nemu kasus di mana dapat notif kayak gini, tapi app-nya nggak ada di Huawei App Gallery. Jadi, bisa dibilang, semua aplikasi yang tersedia di Google Play Store itu bisa diinstal di HP ini. Karena kita bisa dapat akses ke Google Play Store via Gbox. Dan ya, dari puluhan aplikasi esensial yang gue pakai sehari-hari, mulai dari aplikasi WA, medsos, shopping, banking, gaming, itu semuanya bisa jalan dengan baik-baik aja ya. Sorry, gue ralat dikit. Hampir semuanya. Nanti gue jelasin. Dengan hal-hal yang udah gue sebutin tadi, seharusnya experience pakai HP Huawei itu udah bisa dianggap sama kan ya sama HP-HP Android yang lain. Tapi ternyata dari pengalaman gue, masih ada cukup banyak hal yang bikin experience-nya tuh nggak semulus experience pakai HP Android lainnya. Kita mulai dulu dari pengalaman install-install aplikasi dan juga update aplikasi. Jadi, buat yang belum tahu, App Gallery-nya Huawei itu kalau diibaratin punya dua fungsi, yaitu dia kayak gudang aplikasi dan juga search engine. Kalau kita nyari aplikasi dan Huawei App Gallery ini punya di gudangnya, bagus, kita bisa langsung install app-nya dan juga auto-update. Tapi, kalau Huawei App Gallery-nya nggak punya di gudangnya, dia bakalan ngasih referensi penyedia aplikasi pihak ketiga. Kayak contohnya yang tadi kita sempat bahas, Fibonacci itu buat install aplikasi Google. Dan yang menurut gue bikin nggak nyaman adalah, aplikasi-aplikasi yang diinstal bukan dari Huawei App Gallery itu nggak bisa di auto-update. Dan kalian bisa lihat juga nih tulisannya, update manually. Dan yang lebih bombastis lagi adalah,
Setelah selesai ngedownload aplikasinya, kita bakalan dapat prompt kayak gini, dan kita harus tap install, baru aplikasinya ke-install. Yang artinya, kalau kita ada 20-30 aplikasi yang perlu diupdate manual, kita akan diganggu dengan prompt ini sebanyak 20-30 kali, cuma untuk pencet install supaya kita bisa install update-nya. Dan hal yang sama juga berlaku buat aplikasi-aplikasi yang kita install dari Google Play Store. Buat gue ini experience-nya nggak seamless, dan ini yang jadi frustasi terbesar gue selama pakai HP ini. Kalau di HP Android lain tuh kalian tinggal setup auto-update dan semuanya otomatis ke-install. Atau bahkan kalau lagi klik update secara manual, itu nggak bakal dapat prompt satu persatu buat install app-nya setelah aplikasinya selesai terdownload. Kita ke poin berikutnya. Aplikasi buatan Google, walaupun bisa jalan dengan lancar di HP ini, tapi ada detail-detail kecil yang gue temuin yang nggak bisa jalan dengan normal seperti di HP Android lainnya. Misalnya dari yang paling sepele dulu nih. Tampilan aplikasi Gmail itu nggak bisa ngikutin dark mode. Jadi kita terpaksa buat terima aplikasi ini jalan di light mode. Google Contacts juga ternyata nggak termasuk dari list data yang disynchronize sama MicroG. Sehingga seluruh kontak gue dari Google Contacts itu awalnya nggak bisa terkoneksi dengan aplikasi kontaknya Huawei. Sampai-sampai gue harus ke forum-forum cari-cari solusi dan ternyata nemu juga nih solusinya buat ngakalin. Yaitu kita bisa login ke Google account pakai aplikasi Outlook dan kita sync database kontaknya ke Huawei itu via Outlook. Nah, lanjut lagi. Bukan cuma aplikasi buatan Google aja nih, tapi aplikasi yang membutuhkan Google Play Store secara native, itu juga kadang-kadang fiturnya nggak bisa diakses. Kayak misalnya Tokopedia Seller, itu gue kalau lagi mau cek preview produk gue, itu dia bakalan keluar download lagi diproses kayak gini, terus dia minta versi Google Play harus diperbarui. Ada juga aplikasi kayak Eraspace misalnya, yang nggak bisa dibuka karena dia nganggep aplikasinya bukan diinstal dari Play Store. Dan ya, ini baru hal-hal yang gue temuin di aplikasi ini selama gue cobain. Tapi tiap kali gue ngalamin hal seperti ini, itu gue jadi makin deg-degan. Kira-kira aplikasi apa lagi nih yang fiturnya itu nggak bisa jalan karena nggak ada Google Play Store secara native? Oh iya, HP ini juga nggak punya fitur quick shortcut dari home button untuk circle to search, ataupun shortcut power button untuk akses Google Assistant atau Gemini. Dan kemungkinan besar juga nggak bakal bagian fitur-fitur AI-nya Android yang di-develop sama Google. Hal ini juga cukup bikin gue sedih ya, karena gue baru sadar betapa menyenangkannya bisa akses shortcut-shortcut kayak circle to search dan juga music recognition kalau misalnya lagi ada lagu enak yang gue kepengen cari judulnya. Dan ketika pakai HP ini, gue baru sadar fitur-fitur kayak gitu tuh nggak ada. Jadi ya, itulah pengalaman gue dari sisi software experience selama pakai Huawei Pura 70 Ultra. Panjang ya, tapi emang hal-hal tadi lah yang menurut gue tuh justru jadi hal yang penting buat gue sampein. Karena di samping kekhawatiran soal software experience, sebenarnya HP ini tuh hardware-nya mayoritas bagus-bagus aja. Ya namanya juga HP flagship gitu. Desain HP ini menurut gue cakep ya. Dia pakai back cover bertekstur leather gitu dengan pola kayak gini yang kelihatan unik. Modul kamera belakangnya ikonik banget desainnya. Dari jauh udah ketahuan ini HP apa. Bodinya relatif tipis, frame-nya metal dengan curve yang enak digenggam gara-gara nggak ada sisi yang tajam. Power button-nya keren, ada aksen-aksen merah-merahnya gitu. By the way, ngomongin power button bentar, gue agak bingung kenapa ini power button-nya itu mesti dipencet lama banget dibanding power button di HP lainnya. Oh iya, terus dia juga dapat casing yang bagus dan kelihatan mewah lagi. Layarnya cakep, LTPO OLED 120Hz, dan udah quad curve di ujung-ujungnya, jadi berasa mulus. Terus dia juga seamless ketika nyambung ke frame-nya, terus bezelnya juga simetris di keempat sisi. Kameranya juga solid, kemarin ini kita sempat compare-compare sama flagship lainnya, dan juga selama gue pakai HP ini, kelemahan yang bisa gue temuin itu cuma hasil video zoom-nya yang stabilisasinya tuh agak terlalu goyang gitu, kalau dibanding sama pesaingnya kayak Oppo Find X8 Pro dan juga Samsung S24 Ultra. Dan dia itu kerennya ada fitur snapshot ya, yang bisa nangkap gambar-gambar yang lagi bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi tetap nggak ngeblur. Kamera selfie-nya juga gue suka, field of view-nya terbilang lebar, jadi lebih gampang gitu kalau misalnya mau grup selfie. Terus, baterainya 5200 mAh dan ketahanannya bener-bener bagus. Gue udah pakai seharian buat Google Maps, streaming Spotify, sama rekam-rekam video. Itu biasanya jam 9 malam masih sisa 25-30%. Ditambah lagi, ngecharge-nya juga tergolong cepat. Colok 15 menit, itu bisa 40%, dan kalau turbo charging-nya dinyalain, itu bisa hampir 50%. Paling cuma chipsetnya aja sih, yang benchmarknya tuh emang agak memble dibanding flagship yang lain. Tapi in real life, buat pemakaian sehari-hari itu nggak berasa signifikan dan experience-nya masih snappy-snappy aja. Gue main Genshin Impact di settingan highest, itu juga nggak berasa ada frame drop. Oh iya, satu lagi yang gue sayangkan adalah HP ini masuk ke Indonesia cuma support jaringan 4G aja.
Jadi itu dia guys, sharing pengalaman gue pakai HP Huawei sekaligus juga review buat si Huawei Pura 70 Ultra. Menurut gue pakai HP Huawei di 2025 itu emang udah nggak menyusahkan dibanding sebelum-sebelumnya. Karena emang bener, aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi buatan Google, itu bisa jalan secara normal di HP ini. Dengan sedikit catatan yang gue sampein tadi. Jadi buat para fans Huawei yang emang kepengen pakai HP ini, dan buat kalian yang emang dari dulu udah terlanjur suka sama produk-produk Huawei, gue sekarang bisa bilang HP ini relatif aman buat digunain tanpa menimbulkan masalah yang berarti. Cuma kalau buat gue pribadi, gue tetap ngerasa lebih nggak worry saat pakai HP Android yang lain, karena gue peduli banget soal setiap detail kecil yang gue pengen HP-nya tuh dari hardware dan software itu just works gitu. Dan rasanya, HP ini tuh masih belum sampai di titik itu. Walaupun ya experience-nya itu jauh lebih improve dari sebelumnya. Mungkin kalau misalnya kepengen HP-HP yang ada rasa-rasa Huawei, tapi ada GMS-nya, itu kita bisa lirik HP Honor aja kali ya. Yang udah confirm tahun ini bakalan comeback di Indonesia. Agak melenceng dikit ya. Tapi yes, itu aja guys dari gua. Kalau misalnya kalian suka, boleh klik like, dan juga jangan lupa subscribe ke Best Indo Tech. Nama gue Edwin, and I'll see you guys in our next video.